Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aku jumpa kawan-kawan Medan nih soal, ya kan? Apalagi belakangan ini Medan banyak pula peristiwa. Semuanya bikin sur lah. Pokoknya Medan di sur lah. Ya, bukan hanya soal makanan, soal pergaulan, soal peristiwa, soal keanehan-keanehan terjadi. Kalau kita lihat di Medan ini banyak sekali ku tengok gegap gempita ya, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Mungkin itu menjadi pembahasan kita lah secara obrolan kedai kopi. Kenapa itu begitu? Satu, yang pertama, tentu kalau kita detail, tiba-tiba lampu pocong dianggap proyek gagal dan minta uang itu dikembalikan. Berpikir lawak kan? Bertanya sama Bang Halis, yang dulu adalah mantan kontraktor besar. Apa bisa dikembalikan itu? Kemudian yang kedua, katanya Stadion Kebun Bunga, daerah-daerah situ, itu daerah Pondok Seng kalau nggak salah namanya ya. Nah, itu sudah rata pula katanya. Sudah diratakan sama tanah. Belum nanti lagi yang ketiga ya Bang Halis ya. Mau dipindahkan pula itu jalan. Jadi tidak semua orang lewat ke Sawan. Harus lewat jalan Irian Barat ke Jalan Jawa untuk terus sampai ke sana katanya. Banyaklah persoalannya. Yang satu belum selesai muncul lagi maka kita ngobrol lah sama kawan-kawan Medan ini bagaimana kita melihat kota kita sendiri gitu ya. Jadi sebelum orang lain mengkritik kita, kalau orang lain yang mengkritik kita, marah kita, pitam kita. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan otokritik, kita tidak marah. Jadi Bang Halis lah nih sutradaranya. Ya, Janul, Ya ini Bang, yang bertanggung jawab sepenuhnya barangkali makanya terangkat kita punya peristiwa ini. Ini umumnya karena Zanul yang membuat di medsos itu ya. Terus saja menggebu tentang masalah lampu pocong nih kan begitu. Yang menggugah hati. Maka teringat terus dengan Raffiandi, ya kan begitu. Ya, yang selalu juga Janul mintakan pendapatnya. Ada kritikan dia, kebetulan Raffiandi ini kan bagaimanapun mantan anggota DPRD. Dia tak paham lah dengan perjalanan-perjalanan tender di DPRD, kan, di pemerintah kota. Nah, kalau lihat daripada peristiwa, kita awali dengan lampu pocong yang barangkali Pak Wali pun sudah menyetujui penyebutan itu dengan lampu pocong. Gitu. Yang boleh dikatakan dianggap sebagai total loss. Tentu fungsi DPRD dalam hal yang begini ini cukup besar kan. Siogen sebagai pengawas. Kemudian sampai terjadinya peristiwa pembayaran 21 miliar. Dan kemudian ada terakhir Pak Wali meminta supaya itu dikembalikan. Ya kan, coba ceritakan dulu detail peristiwanya apa sebenarnya. Supaya kita dengarkan nanti dari Raffiandi nanti apa yang menjadi kritikan dia terhadap apa sebagai mantan DPRD itu. awalnya sebetulnya sederhana ya Pak. Kejut aku nengok, tiba-tiba kok muncul tiang-tiang di pinggir jalan, di pinggir trotoar. Ya kan, waktu itu belum nampak lagi bentuknya. Gue ajak lah cakap kawan-kawan yang ngerti masalah jalan dan trotoar. Pantasnya ada bangunan kayak gitu. Gua bilang. Kawan-kawan bilang nggak ada layak-layaknya bikin bangunan pas di pinggir trotoar. Apalagi bangunan itu tinggi. Terus nggak lama muncul ada pula yang bongkok, ada pula badannya bongkok segala macam kan. Banyak kawan-kawan cakap apalah bentuk bangunan ini. Kayak pocongnya kata kawan-kawan kan. Muncullah cerita itu jadi lampu pocong bang. Belakangan baru kami tahu kalau itu menjadi lampu trotoar. Kalau trotoar dan di pusat kota yang udah terang benderang dikasih lampu. Maraklah di medsos nih. Kayaknya nggak adil pemerintah kota ini. Di tempat yang terang benderang segala macam kasih lagi lampu. Yang parahnya paret di lampu bang. Coba lah bayangkan, ya kan? Parahnya paret. Macam disuruhnya warga sekitar untuk miara ikan gobi kali, kan? Lah cocok lah pula lampu pocong namanya. Nggak lama lampu pocong itu ada pula kawan yang dibikin kursi situ bang, kursi taman katanya, tapi bikinnya di trotoar. Kursi itu ada pula perosotannya. Cocok lah memang. Lampu pocong itu ada jodohnya. Jodohnya kursi suster ngesot. Bisa merosot di situ. Jadi ada pocong ada suster ngesot. Nah, yang menariknya, kok segala sesuatu itu bisa tiba-tiba. Ku coba tanya sama kawan-kawan di dewan, tak ada yang berani bercakap. Nah, apalah mistis ini jadinya.
cocok pula namanya, pocong yang mistis kan. Terus proyeknya yang mistis, tak ada yang berani berbicara. Kenapa lampu itu ada, siapa yang canangkan, dan siapa yang mengawasi, siapa yang menenderkan, nggak nampak itu, Bang. Oke lah, LPSC. Sepengetahuan Janul itu di Dewan itu nggak dibahas itu. Aku pernah nanya sama kawan-kawan di Dewan. Iya, menurut Bang. Kalau dibilang diam 1000 bahasa, kayaknya 1000 lah bahasanya. Mungkin 1001 gitu ya. Nggak ada yang berani bercakap. Sampailah akhirnya ribut, betul-betul ribut. Masyarakat ribut di medsos, di segala macam lini medsos, keluar cerita lampu pocong. Sampai ketua dewan komen kan, begitu ketua dewan komen, wali kota marah. Yang dibilang lah ketua dewan tak nitip segala macam, heboh lah itu kan. Sampai akhirnya ada yang mungkin kawannya Bang Raffi Adil itu yang mendamaikan. Aku nggak tahu persis. Jadi ku tengok proses lampu pocong ini ada sesuatu yang aneh. Mulai dari perencanaannya, aku nggak ngelihat itu ada perencanaan. Mulai dari desainnya, aku nggak ngelihat itu ada persetujuan desain yang betul terukur dari siapa yang bertanggung jawab, entah dewan juga ikut di dalamnya. Dan tendernya juga aku nggak ngelihat. Walaupun itu LPSC, tapi langkahnya tentu sampai juga ke publik seharusnya kan. Mengingat itu lahan publik. Dari hal seperti itulah makanya kawan-kawan di Mimbar berpikir ada sesuatu hal yang perlu diperiksa. Untuk memeriksa itu nggak cukup dengan polisi dan jaksa. Makanya kami mengusulkan KPK harus sudah ikut turun tangan dalam hal lampu pocong ini. Dan bukan hanya lampu pocong, Bang. Banyak hal yang aneh di Medan seperti Bang Ijari tadi bilang, ujuk-ujuk muncul. Bang Kalis mungkin tahu, mungkin walaupun Bang Kalis nggak pernah lewat ke karya wisata ya, itu ada separator mendadak kayak simsalabim muncul, separator yang menghilangkan komunikasi orang seberang jalan dan seberang yang lainnya. Itu satu lagi kan, ya yang Bang Raffi dilihat sendiri juga, ujuk-ujuk hancur itu lapangan kebun bunga. Banyak hal yang ujuk-ujuk, Bang. Jadi bukan hanya lampu pocong aja seharusnya KPK itu turun tangan. Mungkin untuk proyek anggaran 2021 sampai 2022 itu udah perlu diperiksa. Kenapa muncul, kenapa kok tahu-taunya dibilang gagal total, dan kenapa harus ada pengulangan uang. Memangnya selama dia proyek itu berjalan, tidak ada yang menyetujui uang itu keluar. Siapa yang menyetujui uang itu keluar? Tentu ada. Dan nggak mungkin uang 21 M keluar ujuk-ujuk kan Bang Kalis. Aneh itu. Nah, keanehan itu, kurasa kalau hanya polisi tingkat Kapolda dan Kajati, itu nggak akan bisa menemukannya itu. Hanya KPK lah mungkin bisa menemukannya itu. Gini kan aku mau tanya Mas Yandi, awak kan udah pernah duduk di Dewan ya, kan gitu ya. Kelihatannya apakah memang hubungan Dewan sama eksekutif ya, itu sejajar kan harusnya. Ini kalau lihat itu untunglah Andi anggota legislatif sekarang kan gitu. Sekarang memang cuak, memang legislatif nih sama eksekutif. Kalau wali kotanya bukan Bobby, ya nggak cuak lah. Ini ya karena kan? Kebetulan wali kotanya yang sebelum-sebelumnya ya dikerjai anggota dewannya, wali kota yang sebelum-sebelumnya mulai dari Abdillah, Rautman, Eldin, samanya rata sampai dengan Ahyar. Tapi karena ini Bobby, yang sempat baru lagi mau berumah tangga bisa menyenangkan warga kota Medan, pada saat itu jalan kota Medan berlobang-lobang. Datang malam-malam Jokowi sidak membawa Eldin memeriksa jalan-jalan berlobang, besoknya sudah diaspal kan. Jadi sebenarnya kalau hari ini tidak ada yang mengkritik, ya saya kira itu tadi semua sumber daya ada di belakang Bobby. Persoalan lampu pocong ini itu kritik oleh ketua DPR. Nah, jadi walaupun ketua DPR itu mengkritiknya tidak detail, tapi dia menyampaikan untuk bisa dievaluasi atau untuk bisa diperiksa, maka saya kira apa yang dilakukan Ketua DPRD Kota Medan itu, Pak Asim itu, saya kira itu sesuatu hal yang simbol, mesti ada kritikan itu dari gedung seberang. Walaupun akhirnya sindir-menyindir muncul sesudah itu. Ya kan? Kemudian ada gerakan-gerakan yang memprotes Hasim dan sebagainya lah.
Nah, jadi ada kelompok. Jadi memang ini kan persoalan kalau sudah keluar dari mulut anggota DPR, maka akan terjadi dinamika politik dia. Makanya kenapa anggota-anggota DPR itu tidak mau dia mengeluarkan sebuah statement karena dinamikanya tinggi. Nah, dinamikanya tinggi. Jadi saya kira karena Bobi lah yang jadi wali kota Medan itu, maka suara anggota DPR itu seperti bilang Bang Rijanul tadi itu 1000 apa tadi? 1000 apa? 1000 Satu. 1001 ya kan. Bahasa. Nyaris tidak berbunyi dia. Makanya saya kemarin membuat Nah, kalau- statement dukungannya kita berharap dipansuskan. Nah, dipansuskan. Karena kenapa dipansuskan? Karena ketua DPR sudah bunyi. Nah, kalau sudah bunyi, ya ada kelayakan untuk ditindaklanjuti. Apalagi Bobi mengumumkan itu secara serta-merta gitu. Artinya dia mengumumkan, kalau dia kemarin mengumumkan itu proyek gagal, lalu tidak menyebutkan untuk menuntut kontraktornya atau mengembalikan uangnya, saya kira dia masih di koridor hukum lelang gitu. Jadi hukumnya masih di situ gitu. Tapi ketika dia masuk ke wilayah untuk mengembalikan dana, menggalikan kemudian cabut sendiri-sendiri, dia berarti tidak menguasai peraturan perlelangan itu. Ya, betul. Apakah dulu proses tender itu tunjuk atau lelang tender? Kalau yang mulai yang nggak dilelang itu kan sampai 200 juta ke bawah. Memang ada yang lelang itu 200 juta PL. Tapi ada juga lelang yang tapi bisa ditunjuk oleh pemerintah itu sampai sebatas 2 miliar. Tapi kalau udah 25 miliar mana pula nggak lelang lah. Nah, orang itu kalau nggak salah saya pekerjanya itu ada 8 perusahaan itu. Oh, 8 ya? Bukan 8 perusahaan, Bang. Ada 8 paket dikerjakan nggak sampai 8 perusahaan, lupa aku nggak ada satu perusahaan itu punya 2 paket. Jadi nggak sampai 8 perusahaan itu. Dan satu perusahaan rata-rata punya 3M. Ya, ada 4M. Jadi kalau dalam proses lelang itu udah harus lelang dan lelangnya lelang elektronik memang katanya. Nah, ya kan? Nah, cuman kan publik nggak pernah dikasih tahu betul. silsilah lelang itu bagaimana. Itu yang jadi masalah. Dan kabarnya ini kan kita hanya, kalau kita wartawan kan lebih banyak mengendus dan menduga dulu di awal kan. Dan kita endus dan kita duga itu di proyek itu semua juga dipegang oleh satu kelompok gitu. Dan orang yang ngerjakannya itu desainer juga, cuma satu desain dari satu desain dan satu kelompok yang ngerjakan. Cuman secara fakta legalnya kan ada beberapa perusahaan yang terlibat. Nah, dugaan-dugaan seperti itu kan sudah selayaknya ditelusuri semenjak Bobi menyatakan itu gagal total dan total loss, ya kan? Nggak usah dibilang balikkan uang, dengan dia bilang itu gagal total itu sudah harus diteliti secara detail. Kenapa bisa gagal total? Iya, tadi Janul, aku tertarik dengan fungsi DPRD tadi lah. Iya. Fungsi DPRD tadi. Sepertinya bukan zaman Bobi aja, DPRD itu kesannya diam. Kita bisa flashback lah ke wali kota sebelumnya. Apa sih yang mereka kritisi dari pembangunan di Medan? Nggak pernah ada. Ketika kemarin Hasim mulai mengkritik, sebenarnya sesuai dengan fungsi DPRD, mereka sudah bisa memulai untuk menelusuri kasusnya kalau memang ada kejanggalan. Tapi ini kan enggak. Kita sebut DPRD diam seperti kata Arifin tadi karena Bobi wali kotanya. Saya rasa enggak lah. Memang DPRD kita sepertilah performance-nya. Mereka mau aman atau mereka punya andil di situ sehingga mereka diam. Itu kan udah jadi rahasia umum tuh kan. Jangan-jangan mereka punya andil maka diam. Gimana coba?